Tadi saya sempat mengatakan bahwa yang namanya iman seringkali tidak sejalan dengan akal budi. Apakah langsung demikian saja ditolak? Kita bisa belajar dari tokoh yang menjadi bacaan pertama hari ini yang bernama Abraham. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi khusus. Karena apa? Sekarang saya sedang ada di kota Palembang, kota Empe-Empe, kota Sungai Musi. Untuk kedua kalinya saya datang ke kota Palembang ini. Setelah tahun lalu saya memberi retret para imam di sini. Sekarang saya diundang untuk menjadi narasumber untuk acara Indonesian Youth Day, di mana setiap kuskupan mengirimkan wakil-wakil anak-anak muda di kota Palembang ini untuk mengadakan acara Indonesian Youth Day, di mana para OMK, orang-orang muda Katolik, diajak untuk belajar tentang berkatekese, belajar berevangelisasi, belajar tentang nilai-nilai keluarga. Ada 14 uskup sudah siap menghadiri acara ini dan juga 1.500 anak muda dari seluruh Indonesia. Nah, saya Romo Yosef diminta untuk mengajarkan anak-anak muda ini untuk berevangelisasi. Jujur Li, saya tidak tahu kenapa saya yang dipilih. Saya yakin pasti ada orang-orang yang jauh lebih kompeten dibanding saya. Ini di belakang sini Wisma Atlet. Kami akan tinggal di Wisma Atlet Jakabiring. Anda pasti ingat nama itu waktu diadakan SEA Games di Indonesia. Salah satunya di kota Palembang. Saya sekamar dengan 4 Romo, salah satunya adalah Romo Eko. Wah, nanti malam kalau lagi nggak ada acara, saya akan kolaps dengan beliau. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara soal evangelisasi. Apa sih Romo itu evangelisasi? Akar katanya adalah penginjilan, pewartaan kabar baik, kabar sukacita. Pakai cara apa? Saya Romo Yosef, seorang pengajar kitab suci. Saya sudah menggunakan berbagai macam cara, peluang-peluang, aneka macam kesempatan supaya kabar baik ini, kabar sukacita Injil yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, para muridnya, gereja sepanjang zaman tidak berhenti di zaman kita. Karena apa saudara-saudara? Evangelisasi itu seperti tongkat estafet. Sekarang, hari ini, tongkat estafet itu ada di tangan kita. Nah, bagaimana kita bisa memberikannya kepada generasi setelah kita, generasi-generasi muda? Zaman kita, era kita mungkin akan segera berakhir. Nah, bagaimana orang-orang muda bisa mengenal pribadi-pribadi Yesus, pribadi-pribadi tokoh-tokoh dalam kitab suci, nilai-nilai keluhuran iman, apa yang menjadi warisan iman yang sudah diterima sejak zaman nenek moyang sampai detik ini. Tanggung jawab itu sekarang ada di tangan kita. Bagaimana kita, orang-orang yang sudah tersentuh oleh kuasa firman Tuhan, tersentuh oleh Roh Kudus, mau ikut dalam gerak langkah gereja, bisa menularkan, bisa meneruskan hal itu kepada generasi-generasi berikut. Sayangnya yang saya jumpai di paroki-paroki sering kali terjadi miskomunikasi antara generasi tua dengan generasi muda. Generasi kita-kita yang sudah umur 40 tahun, ketika kita ngumpulin OMK, ngumpulin remaja, dunia sudah sangat berubah. Anak muda sekarang sudah sangat berpikir secara logika dengan rasio. Segala hal yang tidak bisa masuk akal mereka, mereka tolak begitu saja. Padahal yang namanya iman memang memerlukan rasio, tetapi iman juga berbicara tidak hanya seputar rasio saja. Iman juga dialami dengan pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dengan mudah oleh akal budi manusia. Nah, saudara-saudara terkasih, mungkin Anda bisa tulis di kolom komen untuk membantu saya. Bagaimana ini anak-anak muda zaman sekarang dengan teknologi digitalnya, mereka sangat canggih, pinter banget, luar biasa. Dengan bahasa-bahasa yang mereka bisa kuasai jauh lebih daripada zaman kita. Dengan segala kemampuan, dengan artificial intelligence, AI itu mau apa aja di internet bisa. Bagaimana mereka boleh berkenalan dengan kuasa kasih Tuhan? Bagaimana mereka boleh mengolah batin mereka? Bagaimana mereka boleh menemukan atau bahkan mengalami
pengalaman rohani, kehadiran Tuhan dalam diri mereka, kehadiran Tuhan dalam relasi-relasi mereka, kehadiran Tuhan dalam pengalaman hidup mereka yang nyata. Dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah masyarakat, dari tengah-tengah pelayanan di gereja, bahkan sampai dimanapun mereka berada, termasuk di dunia internet. Saya Romo Yosef dipilih menjadi pembicara mungkin gara-gara saya punya channel YouTube Bible Learning with Father Joseph, di mana melalui media sosial saya bisa masuk mewarnai internet ini bukan dengan berita-berita hoaks, bukan dengan bulian, bukan dengan gosip-gosip, tetapi juga oleh firman Tuhan. Puji Tuhan 4 tahun Bible Learning ada, hadir, menjangkau banyak orang, membuat orang banyak mengenal firman Tuhan secara luar biasa. Itu yang patut saya syukuri. Untung saya tercebur di sini, sehingga saya bisa berjumpa dengan Anda, saya bisa berjumpa juga dengan banyak anak-anak muda yang juga mau atau ternyata mereka tertarik dengan kisah-kisah iman dalam Alkitab. Nah, kalau Anda punya ide-ide lain selain itu, silahkan tulis di kolom komen. Tadi saya sempat mengatakan bahwa yang namanya iman seringkali tidak sejalan dengan akal budi. Apakah langsung demikian saja ditolak? Kita bisa belajar dari tokoh yang menjadi bacaan pertama hari ini yang bernama Abraham. Saudara-saudara, mungkin kalau Abraham cuma mainnya akal saja, akal sehatnya saja, akal budinya saja, pemikiran saja, mungkin tidak pernah akan terjadi Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi bapa bangsa yang luar biasa. Apa sebabnya? Karena Abraham berasal dari Ur Kasdim, daerah di sekitar Mesopotamia, daerah yang subur. Abraham itu kaya, sudah kaya sebelum dia mengenal Allah. Tetapi dalam posisinya yang enak, posisinya yang sudah nyaman, posisinya yang sudah sejahtera, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat yang antah berantah, dia tidak tahu itu apa. Allah yang dia kenalnya pun Allah yang baru saja berjumpa dengan dia, yang berdialog, yang berbicara, yang mengutusnya. Jadi kalau cuma mau pakai akal-akal sehat manusia, rasanya jauh dari itu. Kemudian juga Abraham diminta untuk pergi ke daerah Kanaan, yang ternyata sudah diduduki oleh bangsa Kanaan. Mungkin kalau cuma pakai akal sehat saja, kita akan langsung lah, ini Abraham kok ngenes banget nasibnya. Sudah jauh-jauh meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan tanah kelahirannya, sudah pergi bersama istrinya, bersama Lot dengan keluarganya. Ternyata begitu datang janji Allah kok kayak dapat zong. Karena apa? Sudah diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Dari situ aja sudah tidak masuk akal. Tetapi untungnya Abraham menanggapi panggilan Allah tidak hanya dengan akalnya saja, tapi dengan rasa percayanya. Kemudian juga kalau kita lihat Abraham diberikan janji-janji oleh Allah di Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Anda bisa membaca itu. Bagaimana janji-janji Allah itu kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa yang besar, bapa bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati kamu, aku akan mengutuk orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Lalu janji itu juga tidak berakhir sampai di situ. Abraham diberi janji oleh Allah yang namanya keturunan. Selain tanah, tapi Abraham juga diberikan janji keturunan, di mana Allah berkata, keturunanmu kelak akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, kalau lagi-lagi Abraham cuma pakai akalnya saja, pasti dia udah menyerah kalah. Pasti dia sudah berhenti percaya. Karena apa? Usianya semakin menua. Bayangin, ketika Abraham pergi ke tanah terjanji, itu umurnya sudah 75 tahun. Belum juga punya anak. Bertambahnya usianya Abraham, semakin kecil pula kemungkinan dia punya anak. Sampai-sampai dia mengangkat seorang budaknya yang bernama Eliezer untuk katanya akan mewarisi semua yang dia miliki. Buat apa semua harta, semua kekayaan, semua berkat-berkat ini kalau tidak bisa diwarisi oleh anak cucunya? Tetapi Tuhan bilang bukan Eliezer yang akan menerima warisan itu, tetapi anak kandungmu sendiri.
Dalam perjalanan kita sudah tahu Sarah memberikan Hagar hambanya untuk diperistri oleh Abraham sampai lahirlah Ismail. Tetapi Tuhan lagi-lagi berkata, keturunanmu sendirilah yang akan menerima semua berkat-berkat yang berasal daripadamu. Tetapi janji tinggal janji, karena apa? Satu pun anak belum muncul dari kandungan Sarah, dari benih Abraham. Jadi lagi-lagi kalau cuma mau pakai akal sehat saja tidak bisa, saudara-saudara. Untungnya Abraham percaya. Dia percaya dengan imannya. Dia percaya, dia jalani, dia hidupi rasa percayanya itu. Bukan sebatas di pikiran, bukan sebatas di perasaan, tapi dengan tindakan. Dia diutus oleh Allah dan dia pergi memenuhi perutusan itu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dijalani oleh Abraham sampai terjadilah perjanjian antara Abraham dengan Allah. Kemudian juga saudara-saudara, ketika anaknya Ishak sudah lahir, ketika Allah meminta balik untuk dikorbankan sebagai korban bakaran, lagi-lagi rasa percaya Abraham mengalahkan apa yang menjadi pikiran banyak orang. Mungkin pikiran banyak orang, kamu gila, kamu nggak waras, kamu itu nggak bener. Tetapi rasa percaya Abraham kepada Allah, itulah yang mengatasi segala-galanya. Itulah yang membuat dia menjadi orang besar luar biasa. Saudara-saudara, apakah artinya beriman nggak harus pakai akal budi? Pasti tidak begitu, saudara-saudara. Karena iman pun menuntut akal budi. Dengan akal budi kita bisa mengenal jalan Allah. Kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Kita bisa tahu bagaimana cara kerja Allah. Kita bisa melihat, berpikir, kalau orang beriman itu harus apa ketika melihat saudara-saudaranya menderita. Apa yang harus diperbuat, direncanakan. Semua itu memerlukan akal budi pastinya. Tetapi saudara-saudara, beriman tidak hanya cukup dengan akal budi saja. Itu poinnya. Banyak sekali anak-anak muda sekarang hanya mainnya sampai di akal saja. Menjadi sebuah ironi, saudara-saudara, kemajuan zaman ini. Misalnya gini, banyak generasi-generasi muda, mereka keliling dunia, pergi ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat destinasi wisata. Semakin banyak tempat yang mereka kunjungi. Tetapi sayangnya dengan tetangga-tetangga kiri kanan mereka, mereka tidak kenal. Apakah itu bukan sebuah ironi, saudara-saudara? Alat-alat kedokteran semakin canggih, teknologi kedokteran semakin canggih, obat-obatan semakin canggih, tetapi tampaknya jiwa manusia semakin dihargai secara murah, saudara-saudara. Kemudian juga manusia makin bertambah banyak, tetapi nilai kemanusiaan semakin tidak dihargai juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari Abraham kita bisa belajar banyak hal. Berimanlah juga dengan akal budi, tetapi berimanlah dengan rasa percaya. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar antara kita dengan Allah. Dengan otak kita saja, berhadapan dengan alam semesta saja, kita baru sadar kita bukanlah siapa-siapa. Apakah Anda tahu, bumi ini mengelilingi matahari, membentuk sebuah tata surya. Lalu ada sebuah galaksi besar namanya galaksi Andromeda. Tetapi ternyata galaksi yang menurut kita belum bisa dieksplor secara lebih mendalam, ternyata hanyalah setitik kecil di jagat raya yang lebih besar. Jadi saudara-saudara, kalau cuma manusia mengandalkan akal budinya, mengandalkan isi kepalanya saja, tidak akan mampu. Maka dari itu mari belajar dari Abraham. Dia hidup dalam rasa percayanya. Salam damai sejahtera saudara-saudara, salam dari Palembang. Siapa yang mau titip pempek, saya mungkin ya, karena saya nggak tahu apakah saya bisa keluar kuliner, karena saya ada di kompleks Jakabaring. Itu jauh ternyata masuknya. Apakah Gojek bisa masuk ke sini saya juga nggak tahu. Kali-kali aja saya baru sampai. Kayaknya teman-teman sekamar saya sudah mulai berdatangan. Salam damai sejahtera, doakan saya semoga proses pembelajaran evangelisasi kepada anak-anak muda ini berhasil di tempat ini. Sehingga menghasilkan anak-anak muda yang gigih dengan imannya, yang mampu mewartakan, tidak malu dengan warisan agamanya, dengan kekatolikannya, dengan apa yang dia percaya. Karena saya yakin Roh Kudus juga bekerja dalam diri anak-anak muda ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.